Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Depok, khususnya kelas 9. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Ferry akan memberikan materi baru buat kalian. Kita sudah akan berganti bab, yaitu bab ketiga tentang transformasi geometri. Nah, apa saja materi yang nanti akan Pak Ferry bahas di transformasi geometri? Pokoknya selalu simak video Pak Ferry sampai selesai ya. Nanti ada beberapa video terkait tentang transformasi geometri. Nah, oke, langsung saja untuk Pak Ferry mengajarkan tentang transformasi geometri. Oke, untuk masuk ke materi kompetensi dasar yaitu menjelaskan transformasi geometri tentang refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual atau masalah di kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, untuk teman-teman semua, untuk anak-anakku semua, apa itu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi? Nah, di video ini nanti akan membahas tentang 4 itu, tetapi tidak langsung 4 ya, tapi di video ini nanti kita akan membahas tentang pengantar refleksi terlebih dahulu sebelum kita nanti masuk ke refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan yang lain sebagainya. Jadi kita video kali ini untuk pengantar materi refleksi. Nah, peta konsep dari transformasi geometri bisa dilihat dari gambar samping ini, teman-teman semua. Transformasi geometri tadi ada 4 materinya ya, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dilatasi. Nah, transformasi ini ada 4 tadi. Refleksi di sini. Apa itu refleksi? Refleks mungkin itu kata-kata yang familiar buat kalian tentang refleksi. Ya, refleksi adalah pencerminan atau mencerminkan ya. Jadi contohnya seperti ini bangunan asli dan ini sebagai cerminnya. Nah, ketika bangunan asli ini dicerminkan maka ada bayangannya seperti ini. Kemudian untuk dilatasi, apa itu dilatasi? Yaitu memperbesar atau mengecilkan dilatasi itu ya. Kayak kalau kalian sering main HP, video zoom in zoom out, itu nanti kan ketika kita melihat gambarnya semakin besar ya kan, nanti ketika zoom out semakin kecil. Itu konsep dilatasi. Kemudian translasi itu adalah menggeser atau pergeseran. Jadi bangunan asli ini nanti akan bergeser. Jadi bayangannya ini, jadi bergeser, kita menggeser bayangannya seperti ini. Kemudian rotasi. Nah, rotasi pun juga kata-kata yang sangat-sangat familiar buat kalian. Rotasi bumi ya kan, itu di IPA ataupun di IPS banyak sekali rotasi. Rotasi adalah perputaran atau memutar. Contohnya seperti ini. Bangunan asli kemudian kita rotasikan atau kita putar menjadi bentuknya seperti ini bayangannya. Gitu teman-teman semua. Jadi nanti transformasi itu kita berhubungan dengan refleksi, translasi, rotasi, dilatasi ini. Sampai di sini mungkin paham ya, teman-teman. Baik, sekarang masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik nanti diharapkan bisa menggambar hasil refleksi secara baik. Kemudian
Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan refleksi secara kontekstual. Gitu. Sekarang kita masuk ke refleksi ya teman-teman. Kita langsung masuk materi, ini pengantar refleksinya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke refleksi ada pertanyaan penting dari saya. Bagaimana caramu menggambar bayangan hasil pencerminan suatu benda? Bisa kalian bayangkan bagaimana cara kamu menggambarkan bayangan hasil pencerminan suatu benda? Kemudian bagaimana caramu menentukan koordinat bayangan hasil pencerminan pada koordinat kartesius? Nah, nanti di sini akan kita ajarkan bagaimana kamu menggambar bayangan dari hasil pencerminan, kemudian menggambar di koordinat kartesius. So, buat anak-anak semua, jangan lupa kalian menggambar menggunakan buku berpeta ya, buku berpeta atau buku kotak-kotak kalau kalian tidak tahu, buku kotak-kotak, buku matematik, biar lebih bagus gambarannya ya, karena ini nanti berhubungannya dengan titik pada koordinat kartesius. Oke, sekarang saya mau tanya, pernahkah kalian bercermin? Tentunya kalian pernah ya bercermin ya, ataupun setiap hari pasti kalian bercermin untuk mungkin untuk memakai jilbab atau untuk sisir rambut ataupun nanti untuk bersih-bersih muka, seperti itu ya. Kalian selalu bercermin di situ. Nah, apakah bayangan pada cermin memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan kalian? Ketika kalian bercermin, apakah bentuk dan ukuran itu sama dengan kalian? Misalkan wajah kalian mungkin enggak. Ketika kalian bercermin, wajahnya nanti orang lain. Kemudian, apakah bayangan pada cermin memiliki jarak yang sama dengan kalian? Kemudian, apakah bayangan pada cermin saling berhadapan dengan kalian? Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan mendasar. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin, pencerminan ya kan? Sifat-sifat bayangannya. Bayangan suatu benda yang dicerminkan itu pasti memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan benda aslinya. Jadi, bayangan suatu benda tadi kalau dicerminkan pasti akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Seperti kalian bercermin, pasti ukuran kalian, ukuran mata kalian, hidung kalian, telinga kalian, bahkan bentuknya pun sama. Tidak ada yang beda sama sekali. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, jarak bayangan ke cermin itu juga sama dengan benda aslinya ke cermin. Ketika kalian berdiri 1 meter di hadapan cermin, pasti bayangan di dalam cermin itu juga jaraknya 1 meter, sama seperti jarak kalian ke cermin, seperti itu. Ketika kalian maju menjadi 0,5 meter, jarak ke cermin juga akan maju, tidak mungkin tetap dia, ya kan? Kemudian bayangan bangun atau bayangan benda pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya atau benda aslinya. Nah, bayangan pada cermin itu pasti akan saling berhadapan. Ketika kalian bercermin, itu pasti kalian saling berhadapan dengan bayangan kalian yang ada di cermin. Tidak mungkin kalian menghadap cermin, bayangannya membelakangi cermin. Itu malah menakutkan, ya kan? Seperti itu. Jadi untuk sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh pencerminan ada 3. Nah, sekarang kita masuk contoh pencerminan. Anak-anak semua. Nah, ini gambar pencerminan. Ya, ini adalah benda aslinya, ya, istilahnya bangun aslinya, ya kan, P, Q,
R. Dan A, B, C ini merupakan cerminnya. Dan P aksen, Q aksen, dan R aksen ini adalah bentuk bayangannya. Nah, ketika kalian lihat bentuk aslinya itu pasti akan sama dengan bentuk bayangannya juga. Ataupun bentuk bayangan akan sama dengan bentuk aslinya. Ukurannya sama, bentuknya sama. Kemudian jarak kedua benda terhadap cermin itu juga sama. Jadi tidak mungkin ini semakin dekat ke cermin, ini padahal jauh dari cermin. Itu tidak mungkin. Ya kan? Jarak. Kemudian saling berhadapan tidak ini. Ini miringnya sama kayak gini, ini juga miringnya sama kayak gini. Jadi ini saling berhadapan miringnya. Ya. Seperti itu untuk teman-teman semua. Jadi untuk kali ini kalian kita coba untuk menggambar menggambar bayangan dari bangun yang dicerminkan gitu ya. Nah, oke, kita coba. Kita mau menggambar bangun atau bayangan yang kita cerminkan. Nah, oke teman-teman semua, ini sekarang kita masuk ke menggambar benda atau menggambar bayangan dari benda yang dicerminkan. Nah, sekarang kita lihat ini benda. Oke, kita namain dulu ini titik. Kita namain ini titik A, B, C. Oke, good. Nah, sekarang kita menggambar bayangannya. Ini garis miring ini atau garis linier ini adalah cerminnya. Anggap aja ini cermin ya. Kita akan menggambar bayangan dari A, B, C. Sekarang kita menggambar A, itu jaraknya antar cermin ini anggap aja setengah ya, setengah diagonal. Berarti dia di sini titiknya. Oke, ini kita tulis titik A. Maaf, ini kita tulis titik A aksen. Kemudian titik B-nya kita tulis, kita cari dulu. Ini jaraknya antar cermin ini ada 1,5. Ya, ke sini 1,5. Berarti kita buat ini setengah, ini 1. Berarti dia titiknya di sini. Ini B aksen. Sekarang C. C ini jaraknya berapa nih? Dari cermin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya. Berarti kita paling gampang kita menghitung jaraknya itu tegak lurus dengan cerminnya aja. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini pun juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti titik C-nya di sini. Kita tulis C aksen. Nah, sekarang kita hubungkan antar titik di sini. Oke, dari titik sini kita tarik garis ke sini. Kemudian dari titik B aksen ke C aksen. Oke, terus kemudian C aksen kita tarik ke A aksen. Nah, ini dia teman-teman semua. Ini benda aslinya dan yang ini adalah hasil pencerminannya atau bayangannya. A aksen, B aksen, C aksen. Cukup mudah bukan untuk teman-teman semua menggambar bayangan dari benda yang dicerminkan? Ya, pokoknya kalian selalu teliti, selalu latihan dalam bermatematika. Nah, baik, untuk teman-teman semua ataupun anak-anakku semua, terima kasih
sudah menonton video ini sampai selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan nanti untuk anak-anakku semua, jangan lupa ada tugas di Google Classroom. Silakan nanti kalian tugasnya adalah menggambar seperti ini ya, menggambar seperti ini, menggambar bayangan dari benda yang dicerminkan. Dan nanti silahkan kalian kerjakan dengan menggunakan buku berpeta atau buku kotak-kotak biar gambarnya lebih bagus. Dan kalian menggambar harus menggunakan penggaris, jangan asal-asalan, biar kelihatan gambarnya bagus dan kalian benar mengerjakannya. Baik, itu saja yang dapat Pak Ferry sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sukses buat kalian semua dan teman-teman semua yang nonton video ini. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam belajar bermatematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.